Halo, selamat datang di mata kuliah Big Data dan Data Analitik, salah satu mata kuliah yang ada di program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, bersama saya Triwi Darmanti di materi minggu ke-13, yaitu data visualization dan storytelling. Minggu ke-13 ini kita akan belajar mengenai background dan definisi dari data visualisasi, kemudian tujuannya kita melakukan visualisasi data, kemudian kita bahas data visualisasi dan big data, kemudian kita juga akan belajar mengenai metode data visualisasi yang biasa digunakan, kemudian tantangan big data visualisasi, dan terakhir kita akan bahas tentang data storytelling. Betapa pentingnya kita bercerita tentang data di akhir. Apa yang menjadi latar belakang dari kebutuhan atau munculnya kebutuhan visualisasi data? Pertama adalah karena perkembangan big data itu sendiri, yang selama 13 minggu ini kita sudah belajar dan banyak informasi juga dari kita membaca, mendengarkan sumber, bahwa perkembangan big data ini begitu masif menghasilkan data yang sangat sulit sekali dikumpulkan ya, dan diproses dan juga dimengerti. Dan kumpulan informasi ini bergeraknya begitu cepat, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk kita dalam hal mengcapture, kemudian menyimpan data, kemudian mengerti tentang data itu sendiri, dan lalu menganalisis itu dengan menggunakan software-software yang ada. Ya, selain itu, karena berkembangnya data tersebut, banyak sekali informasi yang harus kita kumpulkan, harus kita definisikan, harus kita olah. Itu menjadikan kebutuhan terhadap analisa data itu begitu tinggi untuk kebutuhan individu dan bisnis, di mana ujungnya kehadiran big data ini juga harus memberikan informasi yang dapat menghasilkan banyak insight ya untuk keperluan individual dan bisnis. Nah, salah satu tantangan dari big data itu sendiri kan adalah bagaimana kita mengcapture, bagaimana kita menyimpan data dan kemudian menganalisisnya ya, lalu kita bagikan informasi tersebut, informasi tentang hasil analisa tersebut kita cari, dan kemudian pertanyaan terakhir itu adalah semua data yang sudah diolah, disimpan, dianalisa itu juga ditunjukkan menggunakan visualisasi data. Setelah kita memahami latar belakang kebutuhan data visualisasi ya, kita akan memahami apa itu definisi dari visualisasi data. Visualisasi data itu merupakan proses ya. Kalau kita bicara proses berarti ada tahapan-tahapan di dalamnya. Jadi visualisasi data itu merupakan proses bagaimana kita mengolah data mentah dan kemudian merubah data mentah tersebut, tentunya dengan proses tadi, merubah data mentah tersebut ke dalam visual graphs ya, chart atau gambar atau video yang mampu menerangkan data-data tersebut. Misalnya dalam bentuk number atau jumlah, dan dari situlah kita bisa menarik sebuah kesimpulan atau wawasan dari tampilan image atau chart atau video tersebut. Nah, visualisasi data itu akan membantu kita untuk meningkatkan sense atau malah merubah sense kita terhadap cara kita melihat informasi. Kita dapat meng-create sebuah value ya. Caranya adalah dari olahan informasi tersebut
kita visualkan, itu bisa menemukan adanya pola baru, atau kita menemukan adanya trends di situ ya. Kita bisa melihat gitu melalui visual. Nah, intinya adalah di dalam visualisasi data ini, pertama kita memvisualkan. Kalau memvisualkan itu berarti kita membuat sesuatu itu bisa dapat dilihat untuk merepresentasikan data ya yang ini. Dan kemudian kita dapat melakukan eksplorasi, kenali insight-insight atau ide-ide yang ditampilkan dari visual tersebut. Atau bahkan melibatkan interaktif komponen yang bisa menghadirkan atau memberikan banyak insight ya. Kalau kita bandingkan dengan image yang statik tentunya. Oke, nah itu merupakan definisi dari visualisasi data. Kenapa dengan visualisasi data? Ya, jadi kita lihat nih ada gambar di sini. Bahwa manusia itu basicnya adalah menyukai gambar. Ya. Jadi 90% informasi itu dirubah menjadi visual, dia lebih menarik bentuknya. Kemudian karena 80% dari manusia, people ya, itu lebih mudah mengingat dari apa yang mereka lihat. Dan kemudian gambar itu lebih mudah diproses oleh otak dibandingkan dengan teks. Jadi visual itu lebih cepat terekam oleh mata dan kemudian ditransfer ke otak gitu ya. Dan 92% itu sekarang manusia sesungguhnya berkomunikasi dengan cara nonverbal. Jadi lewat gambar, lewat teks. Jadi kalau bicara itu ya diingatnya lebih susah, tapi kalau gambar itu tercapture ke dalam otaknya lebih cepat disimpan memorinya ya. Nah, kemudian katakan menurut data ini 40% dari kita itu merespon lebih baik kepada informasi secara visual. Nah, oleh karena itu disitulah pentingnya visualisasi data ya, karena visualisasi data itu bisa membantu kita untuk menyampaikan banyak informasi. Kalau ditanya kenapa sih harus visualisasi, maka ini intinya adalah humans itu lebih suka gambar. Sebenarnya apa sih benefit dari data visualisasi ini dan apa tujuannya? Kita menemukan riset yang dilakukan oleh Lee Dong Wang dan teman-teman, riset tentang big data visualisasi dengan membahas metode, challenge, dan teknologi progres. Jadi tujuan dari visualisasi data diantaranya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian juga untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Nah, setelah itu membantu kita juga untuk melihat data secara konteks ya, support graphical calculation, jadi mendukung untuk menemukan patterns yang tersembunyi. Jadi kalau kita lihat dari data tidak divisualisasikan, kita kurang bisa menjelaskan ada pattern di situ. Dan untuk merepresentasikan argumen atau menceritakan. Dan yang terakhir adalah untuk menginspirasi. Nah, ini adalah hasil penelitian. Jadi Lee Dong Wang bertanya kepada responden, apa sih manfaat dari visualisasi data? Mereka ditanya, urutan pertama adalah data visualisasi ini bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, ya 77%. Ini berdasarkan jawaban dari mereka ya. Kemudian better ad hoc data analysis. Jadi mereka bisa lebih perform untuk menunjukkan analisa data. Juga katanya bisa meningkatkan kolaborasi dan kemampuan sharing informasi. Ini provide self-service capability to end user itu, kalau kita hadirkan visualisasi data, kita tuh kadang tidak perlu repot-repot menjelaskan dari awal hingga akhir, karena mereka bisa self-service dengan melihat visualisasi data itu. Mereka juga bisa kenali insight-insight yang ada di dalamnya, kemudian membandingkan data dengan visualisasinya. Dan juga dikatakan ini benefitnya adalah salah satunya adalah time saving ya. Jadi gak perlu membuang waktu banyak, cukup dengan visualisasi data semua jadi
menjadi simpel gitu ya. Dan kemudian utamanya bagian 15% itu adalah reduce burden on IT. Jadi mengurangi hambatan-hambatan dari sisi IT. Nah, bagaimana kaitan visualisasi data dengan big data? Ya, dalam hal menerapkan solusi visualisasi data yang efektif untuk big data, tentu harus ingat untuk mempertimbangkan volume data ya. Juga mempertimbangkan perubahan waktu yang sangat nyata, real time. Karena kita kalau bicara big data selalu bicara real time juga. Data cepat berubah dan kemudian variasi yang cukup ekstrim dari sumber data ya. Dari mana sumber data itu? Variasinya cukup ekstrim. Jadi ini menjadi constraint sebenarnya. Makanya harus dipertimbangkan. Oleh karena itu diperlukan beberapa teknik visualisasi secara bersamaan untuk lebih bisa menggambarkan hubungan dalam big data, hubungan antar datanya itu sendiri ya. Jadi pendekatan visualisasi ini penting untuk membantu big data mendapatkan tampilan data yang lengkap untuk meningkatkan value-nya. Gambar ini memperlihatkan kepada kita bagaimana data menjadi begitu besar dilihat dari data in motion ketika data itu sedang bergerak. Analisis data streaming ini memungkinkan kita untuk bagaimana membantu keputusan dalam sepersekian detik sehingga ini termasuk extreme scale. Yang kedua adalah data dengan ukuran yang sangat besar, petabyte, exabyte ukurannya. Kemudian data dari berbagai bentuk, baik itu struktur, unstructured, teks, dan multimedia. Data scale dan data dalam berbagai bentuk ini masuknya adalah kepada complex information space, di mana item data menjadi sangat sulit untuk didefinisikan dan dibandingkan dengan data yang lain. Dan kemudian kumpulan data ini muncul dengan berbagai tipe data dasar sehingga pengolahannya akan berbeda. Ini melihat kita kepada 3 critical element yang harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan visual analitik ya terhadap extreme scale data dan complex information space, yaitu kita akan mempertimbangkan ukuran atau size dan inclusion of visual and analytic. Jadi apa visual yang kita pilih dan apa analitik yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kita akan melibatkan manusia. Kita akan recall lagi big data building blocks, generic process model dalam big data analytic. Yang pertama adalah collection, ya. Kita mengumpulkan data, kemudian kita lakukan cleaning, kemudian integration, akhirnya kita visualisasikan, kemudian kita lakukan analisis dan presentasi, kemudian dissemination. Nah, data visualisasi ini dia bisa ada sebenarnya bisa ada di berbagai fase. Ya, pertama adalah di data cleaning. Ya, kemudian dia bisa juga muncul di data visualisasi itu sendiri. Dia bisa muncul di step analisis. Dia juga bisa muncul di presentation dan dia bisa muncul di dissemination. Metode visualisasi ini bisa ada di berbagai proses big data analytics. Nah, selanjutnya mari kita lihat jenis-jenis data visualisasi yang biasa kita gunakan untuk menampilkan cerita tentang data. Ya, jadi visualisasi data itu bisa statik dan sangat interaktif. Pertama adalah bar chart. Bar chart ini bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa ada beda warna, kemudian kita bandingkan tingginya, ya. Makanya bar chart digunakan untuk comparison. Comparison ditunjukkan dengan warna, kategori, ya, atau tinggi rendah. Jadi kalau misalnya bercerita dari sudut pandang itu. Ini adalah bentuk dari histogram. Ya, sama. Jadi dimensi visualnya itu adalah tinggi rendah, ya, panjang nih. Kemudian limit, ya, limitnya ada di berapa nih. Dan kemudian dari warna.
Jadi ini untuk continue sample data. Selanjutnya adalah table. Data tables ini ada row, ada kolom ya. Ini biasalah kita lihat bentuk table. Kemudian ada scatter plot. Ini menggunakan Cartesian, koordinat Cartesian ya. Jadi kita lihat ada 2 variabel. Di sini diceritakan. Nah, biasanya menggunakan scatter plot kita bisa melihat bagaimana sebaran data dan kita lihat ini artinya apa. Ini adalah contoh line chart ya. Jadi data series kita tunjukkan dengan line chart. Dan ini multiple data series. Jadi multiple data seriesnya ditampilkan dalam single chart. Nah, ini contoh area chart ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana kita membandingkan warna di sini ya. Kita bisa explore lah dari visualisasi area chart. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari flow chart. Biasanya menceritakan proses bagaimana sesuatu itu dimulai dan diakhiri, dan kita menceritakan alurnya seperti apa ya. Kita di dalam, jika iya maka kemana, jika tidak maka kemana. Itu dijelaskan menggunakan flow chart. Selanjutnya adalah bubble chart, temannya scatter plot. Di sini kita bisa lihat data ditunjukkan dengan bubble. Jadi ada perbedaan ukuran di sini yang bisa kita ceritakan ya jika menggunakan bubble chart. Nah, ini kemudian kita lihat ada contoh visualisasi menggunakan pie chart. Ya, kita bicara tentang slice atau potongan-potongan pie. Jadi proporsinya kita ceritakan lebih enak menggunakan pie chart. Nah, ini adalah timeline chart. Ya, jadi kalau kita menceritakan tentang rentang waktu yang berjalan, maka kita gunakan timeline chart atau apa milestone ya. Milestone itu kita bisa cerita menggunakan timeline chart. Dan kemudian ini adalah visualisasi dari diagram Venn, digunakan untuk menceritakan bagaimana satu dengan yang lainnya memiliki logical relation ya. Kita bisa lihat ada irisan di sini ya, antara Google dengan Facebook itu adalah entertainment and hobbies, tapi irisan dari semua data itu adalah tentang link sharing. Kita bisa melihat bagaimana logical relationnya. Nah, ini adalah contoh data flow diagram ya, atau DFD. Jadi biasanya digunakan untuk memperlihatkan bagaimana flow of data atau proses atau sistem ya. Jadi biasa digunakan untuk information system. Ini softwarenya apa? Kayaknya pakai Vensim ya. Dan yang ini di sebelahnya ini adalah entity relation diagram. Bentuknya seperti ini. Dan ini parallel coordinates ya. Jadi biasanya digunakan untuk memvisualisasikan high dimensional geometry dan menganalisa multivariate data. Kita bisa cerita di sini. Nah, ini contohnya. Yang satu lagi ini adalah tree map chart. Ini pernah kita lihat ya di laboratorium waktu kita buat klasifikasi ya. Jadi ini adalah memperlihatkan hierarki ya, hierarki. Nah, selanjutnya adalah cone chart ya. Jadi kita bisa lihat proporsi juga di sini ya. Jadi bebas pilih yang mana. Ini contoh semantic network. Ini juga visualisasi data ya. Jadi kita bicara tentang apa ini biasanya SNA ya. Ada nodes, ada network diagram. Dan kemudian akhirnya kita harus tahu, setelah kita tahu berbagai visualisasi data tersebut, bagaimana memilih data visualisasi atau gambar-gambar yang tepat ya. Bagaimana ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa ada 4 yang harus empat dasar
yang harus kita pahami untuk memilih mana visualisasi data yang akan kita gunakan. Ya. Jadi pertama adalah kalau kita mau melakukan comparison atau perbandingan. Yang kedua adalah kalau kita akan menunjukkan relationship. Ya. Yang ketiga adalah kalau kita ingin menunjukkan atau memperlihatkan distribusi, ya, distribution. Yang terakhir adalah kalau kita akan memperlihatkan komposisi. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa kalau kita ingin memperlihatkan relationship, maka yang kita pilih adalah visualisasi scatter plot atau bubble plot, ya. Jadi ingat itu, kalau kita akan menunjukkan relationship, maka visualisasi yang tepat itu adalah scatter plot atau bubble plot, ya. Yang tadi ada bulat-bulat, titik-titik banyak, terus ada garis. Ya. Kalau kita mau memperlihatkan distribution, maka kita harus memilih visualisasi kolom, chart, atau histogram, atau bisa juga dengan scatter plot, ya, dengan dua variables. Ya. Kalau kita akan memperlihatkan komposisi, tetapi dia dynamic, maka kita akan memilih stack column chart, ya, atau stack area chart yang tadi warna-warninya saling berbeda. Tetapi kalau yang statik, kita pilih yang pie chart dan waterfall chart. Nah, waterfall chart tadi belum ada ya contohnya. Nanti kalian bisa cek ya, contohnya seperti apa sih waterfall chart. Nah, kalau yang terakhir kita akan melakukan comparison, maka yang kita harus lakukan adalah memilih dua, apakah items yang multiple atau overtimes. Kalau dia multiple items, maka kita menggunakan table karena dia punya kategori yang banyak. Atau spider chart, ya. Spider chart itu yang bentuknya seperti sarang laba-laba. Kemudian kita menggunakan bar chart, ya. Dan kalau dia overtime, maka yang kita pilih adalah line chart atau column chart atau area chart. Ini gambaran besarnya, kalian bisa lihat ya, sudah dirumuskan. Kalau mau lihat relationship, maka pilih scatter chart, scatter plot untuk dua variabel dan bubble chart untuk yang lebih dari dua variabel. Nah, ini bagus juga dibagi lagi dia. Ya, kalau comparison ini kita akan bandingkan among items atau over time. Ini sudah ada bentuk-bentuk visualisasinya ya. Kalau dia distribusi, kalau single variables, maka kita pilih kolom histogram dan line histogram. Tapi kalau dia dua variabelnya, maka kita akan pilih scatter chart. Atau kalau tiga variabel kita pilih area chart ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Jadi nanti kalau kalian bikin report atau buat skripsi atau laporan akhir ya, jangan sampai salah memilih mana visualisasi yang bisa menampilkan informasi dari data yang kalian olah. Ya, jadi ini minggu ke-13 adalah ujungnya sedikit ketika kalian sudah memproses data dan menganalisa data. Tentunya tahapan akhir itu adalah bagaimana menceritakan data tersebut ke orang lain. Nah, kemudian apa sesungguhnya tantangan dari big data visualisasi? Ya, ini muncul juga hampir sama. Munculnya tantangan itu dari karakteristiknya. Jadi secara volume, ya, ketika data itu besar, bagaimana nih kita akan mengeluarkan visualisasinya? Ya. Kemudian berdasarkan variety. Jadi kalau dia berbeda-beda bentuknya, pengolahannya juga tentu akan berbeda, tetapi bagaimana nih kita akan memvisualisasikannya. Kemudian dari velocity dan dari value ya. Lalu bagaimana untuk menghadapi constraint atau challenge tadi ya dari karakteristik big data khusus untuk visualisasi data. Nah, ada solusi yang potensial untuk menghadapi itu. Yang pertama adalah
meeting the need for speed ya. Jadi karena butuh cepat, maka ya solusinya itu adalah menyediakan hardware yang advance, menyediakan memori yang powerful ya, atau menggunakan komputasi grid ya. Jadi banyak mesin dipakai di situ. Nah, yang kedua, solusi yang potensial sekali itu adalah memahami data itu sendiri. Jadi ketika kita sudah paham data, maka kita bisa bicara sesuai dengan domainnya ya, ahlinya kita di mana. Itu berangkat dari bagaimana kita memahami data. Yang ketiga adalah kita harus menjamin bahwa data tersebut berkualitas ya. Jadi penting di sini untuk memastikan data itu berkualitas. Jadi proses bagaimana kita mengelola data itu harus dipastikan supaya challenge-challenge yang tadi itu kita bisa hadapi. Dan yang keempat adalah menampilkan hasil yang benar-benar memiliki manfaat dan makna. Jadi kita bisa mengelompokkan data dengan benar dan menampilkan data tersebut sesuai. Yang kelima adalah bagaimana kita menghadapi outlier atau bagaimana kita memperlakukan outlier. Outlier itu bisa dihapus atau bisa ditampilkan dalam bagan yang berbeda. Nah, klasifikasi dari data visualisasi ya, metodenya itu pakai apa saja. Jadi tree map ini bisa kita apply untuk hierarchical data, kemudian circle packing itu kita bisa juga untuk hierarchical data ya. Sunburst ini yang bulat-bulat ini ya, itu untuk menangani volume, velocity. Ini ada parallel coordinate itu volume, velocity, variety. Kemudian stream graph itu volume, velocity, dan circular network diagram. Jadi ada metode-metode tertentu yang bisa kita pilih sesuai dengan big data class-nya atau big data ini ya, karakteristik big datanya. Nah, bagaimana sekarang cara kita menampilkan interaktif visualization? Hal yang pertama dilakukan adalah select ya. Jadi kemampuan kita untuk menandai data. Di mana nih data yang akan kita terangkan ya. Kemudian setelah itu kita explore. Kita sudah tadi menandai data mana saja, lalu kita explore. Jadi di bagian ini kita akan bercerita berbeda. Nah, setelah kita explore, kita akan reconfigure ya. Jadi reconfigure itu setelah kita explore, kita memperlihatkan hidden patterns-nya di mana. Dan kemudian kita encode. Setelah kita encode, kita elaborate ya. Jadi kita elaborate itu dengan mendetailkan keterangan yang ada di visualisasi. Lalu setelah itu baru kita akan melakukan cerita tentang filtering informasi yang ada di visualisasi data tersebut. Ya, jadi kita berikan highlight. Nah, setelah itu terakhir baru kita munculkan atau kita ceritakan connectivity antara satu dengan yang lainnya untuk menceritakan adanya hidden patterns yang kita temukan dalam data melalui visualisasi yang akan kita ceritakan ini. Nah, di sini ada contoh interaktif big data visualization yang diambil dari Yi dan teman-temannya di riset tahun 2007. Ini cukup lama ya, kita nanti akan update. Ini dia menceritakan bagaimana sebuah virus ya di sini. Jadi yang pertama adalah select. Jadi dia menandai mana saja yang akan diceritakan. Jadi select itu adalah mark something as interesting. Jadi kemudian setelah ditandai ya kita explore mana nih yang bisa diceritakan lagi ya. Ditandai itu apa, bagian apa diceritakan lagi gitu. Di-explore. Yang ketiga adalah reconfigure. Nah, di sini di-reconfigure apa yang beda dari titik-titik yang tadi kita pilih di select dan lalu kita explore. Encode itu adalah bagaimana kita memperlihatkan sesuatu yang berbeda, jadi different representation. Kemudian baru setelah itu mendetailkan. Ini adalah konsep ya, gimana kita akan bercerita tentang data. Nah, setelah kita elaborate, balik lagi kita ke filter, kita akan memfokuskan beberapa cerita ya yang conditionally, dan kemudian baru kita menunjukkan keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah, di titik itulah kita memperlihatkan hidden pattern-nya itu di mana. Ini adalah visual scalability. Jadi computational method ini mempertimbangkan dimension reduction, clustering, kemudian metodenya untuk mengeksplorasi machine learning, kemudian metodenya untuk mengeksplorasi data mining. Pada akhirnya, setelah kita melakukan proses di awal dari gathering data, kemudian pre-processing, ya, di situ kita lakukan cleaning dan sebagainya.
Data storytelling ini intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan wawasan atau insight secara efektif ya, dan membiarkan data berbicara sesuai dengan isinya. Jadi harapannya itu adalah data itu pada akhirnya akan bisa kita komunikasikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa melihat insight yang kita lihat juga, dan pada akhirnya nanti ada diskusi, ada temuan-temuan gitu di dalamnya. Data storytelling itu bisa memberikan kita fakta, makanya tulisannya I'm a data and I can't lie. Data itu ternyata bisa bercerita. Jadi bagaimana kita menceritakan sebuah informasi melalui data, prosesnya kita tentu sudah tahu. Dari mengolah data, menganalisisnya, kemudian mentransformasikannya ke dalam gambar. Kemampuan bercerita itu fokusnya ada di manusianya. Jadi sejauh mana dia mampu mengkomunikasikan insight yang dia lihat dari data. Penting banget kemampuan ini untuk dimiliki oleh anak-anak MBTI ya. Jadi tidak hanya pintar mengolah data, kemudian menganalisisnya, lalu bagian akhirnya itu adalah bagaimana mempresentasikan atau menceritakan data tersebut dengan visualisasi yang tepat. Nah, itu adalah akhir materi tentang visualisasi data ya. Jadi kami berharap melalui mata kuliah Big Data dan Data Analitik ini, kalian dapat mempelajari bagaimana proses awal kita mendapatkan data, kemudian mengolahnya, ya, kemudian memilih mana algoritma yang akan kita gunakan, kemudian mengeluarkan analisisnya, setelah itu memvisualisasikannya, dan kemudian harapannya adalah advance dalam menceritakan data yang dimiliki. Karena kita bicara berdasarkan data artinya adalah menceritakan fakta-fakta yang ada untuk kita beritahu bahwa banyak insight yang bisa kita dapatkan dari data tersebut. Jadi banyak manfaatnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di learning management system kita Seloe atau by WA Group. Terima kasih telah mengikuti materi sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.